mungkin kan sering menjadi perempuan-perempuan terzalimi. Iya, benar. Terzalimi, makanya apa? Gue jadi penjahat. Oke sikat. Ngelepasin karakter Pak Kunjara tuh agak lama. Jangan-jangan mantra beneran deh. Kayak terngiang-ngiang terus. Set, kadang-kadang kenapa dia toto nongol walaupun sudah selesai syuting. Kuda-kudanya Ningrum itu aku agak improve. Biar si ujung utama, kan jadi ujungnya ada 2 gitu ya kalau lihat di trailer. Ujung utamanya itu menghadap ke musuhnya. Nah itu kita kayak cari sendiri gitu loh. Tapi kalau pas syuting suka tiba-tiba kayak yang barusan tuh kayak oke juga ya gitu. Tapi suruh lupa. Aduh aku bingung boleh ngomong gak sih? Bisa edit velocity nggak? Iya, zodiaknya. Nggak percaya zodiak kakaknya. Enggak, aku percaya. Tapi lebih look up ke Sio. Gitu. Kita akan membahas Ningrum dan Pak Kunjara. Zodiaknya apa? Zodiaknya apa yang cocok ya? Tadi tuh aku lagi nonton, abis lihat Pak Kunjara ngasih produserku jemput. Ayo, udah pada datang. Wah, lagi seru lagi. Di tengah-tengah berarti itu. Nonton di mana? Samping, lagi preview. Ah, seru banget. Tahan, mereka tunggu dulu deh. Iya, nonton dulu aja deh. Nonton lagi. Lagi seru soalnya kayak gambarnya bagus. Terima kasih. Jangan peres ya. Ini Nggak, belum beneran. record kan? Belum. Serius? Tapi enggak emang. Enggak beneran gambarnya bagus. Terus kayaknya actionnya sebel banget lah. Belum kelar ini nonton, kayaknya actionnya seru. Action kan? Iya. Oh, karena banyak Iya, parahnya. Aduh, kebayang. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nanti udahlah gampang, ntar putar lagi aja. Puter lagi di itu kali ya. Iya. Kita mulai ya. Siap. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng cast dari film yang saya sedang nonton di tengah-tengah dipanggil. Tapi sebelnya adalah filmnya lagi seru banget. Kayaknya seru deh. Ini bakalan seru. Cast dari Penjaga Iblis. Yeay. Terima kasih sudah main-main kesini. Thank you for being here. Thank you for having us. Yes. Terima kasih buat kerja keras kalian. Kayaknya, aduh tadi udah direkam belum sih? Gambarnya bagus teman seru CGV, beneran deh. Gambarnya cocok banget sama film-film kayak begitu. Film kayak apa? Kita akan bahas. Tak kenal maka kata sayang. Kenalkan aku host magang. Namaku Jomai Timo. Di sebelah kananku sudah ada Satin Zaneta, halo. berperan sebagai Ningrum. dan Niken Anjani. berperan sebagai Pak Kunjara. Pak Kunjara ini tadi spoiler boleh nggak sih? Pak Kunjara ini adalah dukun, boleh nggak aku bilang dukun? Mungkin kayak witch kali ya, penyihir. Pak Kunjara adalah seorang witch nih di film ini. Pasti kamu belum pernah memerankan sebagai penyihir sebelumnya. Betul. Bagaimana kamu bergestur seperti penyihir? Nah, itu sebenarnya diperlukan waktu yang cukup lama pendalamannya karena bisa dibilang ini film horor keduaku. Gitu. Yang pertama jadi korban. Jadi korban. Sekarang jadi villain. Nah, itu tantangan jadi penjahat gitu. Tantangannya beda banget dan pendalamannya justru di ini sih, di mantra-mantra yang kan Pak Kunjara nih penyihir dan dia kekuatannya tuh di mantra. Justru cara pendalaman dari mantra itu entah kenapa ya setiap baca mantranya kok malah jadi berasa penyihirnya gitu loh. Even ke gestur dan kebetulan Pak Kunjara ini sebetulnya umurnya udah ratusan tahun. Jadi fisiknya aja yang kelihatan muda padahal dalamnya tuh renta ya. Dan itu emang banyak banget. Entah kenapa ya emang bawaan dari mantranya mungkin mantra Jawa kuno jadi kita otomatis kebawa gitu. Jadi challenge-nya adalah memang belum pernah. Memang belum pernah dan emang kebetulan nih mantranya yang dipakai Jawa kuno dan aku sama sekali tidak bisa berbahasa Jawa jadi. Loh, kamu bukan orang Jawa? Betul aku orang Jawa Tapi bukan yang kuno. Aku masa kini dong. Baru lahir ini. Iya. Apakah Satin juga mengalami kesulitan berbahasa Jawa kuno? Kamu kan udah jelas ya bukan orang Jawa kayaknya. Aku orang Jawa loh. Bukan. Aku orang Semarang. Sumpah, aku orang Semarang. Satin kan orang Jawa juga. Iya. Susah nggak? Itu tadi keyboard ngedit. Oh iya. Karena selama ini nggak pernah diedit. Oh iya. Satin kan orang Semarang kan. Susah nggak berbahasa Jawa kuno? Nah kebetulan aku nggak ada bahasa Jawa. Tenggelam mic-nya Satin. Oh iya. Sorry. Aku nempel di luar
Satin kan orang Semarang. Kamu kesusahan nggak sih berbahasa Jawa kuno? Aku emang orang Semarang betul, tapi aku tidak berbahasa Jawa di sini. Aku malah jarang bicara. Jadi kayak masing-masing tuh punya ini, kayak oke Pakunjara kekuatannya di mantra. Kalau Satin kekuatannya yang bisa dilihat tadi, gimana sih gitu ya? Lebih ke bahasa tubuh, bahasa tubuh. Lebih ke actionnya. Actionnya, betul. Jadi kamu nggak berbahasa Jawa di sini, nggak kayak kami kan belajar. Berarti ada yang melatih bahasa Jawa juga? Ada melatih bahasa Jawa, tapi memang yang agak susah adalah karena bukan bahasa Jawa sehari-hari. Bener-bener ini tuh bahasa Jawa kuno, di atasnya kromo inggil. Bisa dibilang emang bahasa khusus untuk kalau emang ada kok seserahan sih, kalau ada acara persembahan ritual gitu, itu baru menggunakan bahasa itu. Jadi kayak bener-bener harus kayak nggak boleh salah karena takut artinya berbeda gitu. Dan itu challenge-nya kan Iken ya. Dan ini ntar edit aja baru kerja belip gitu. Aku lagi yang kamu ini terus nulis manggil. Menurut aku itu ini unik gitu, maksudnya ya nggak cuman ya manggil setan kan macem-macem gitu caranya. Manggil setan, iya kayaknya itu setan ya. Aduh, aku bingung boleh ngomong nggak sih? Pokoknya seru lah ya, banyak banget yang dipanggil. Manggil temen. Nggak ada WhatsApp soalnya, jadi harus gitu. Iya. Ini ya teman seru CJV. HP kecil. Ada di trailer. Oke, aman. Oke. Iya, menurut aku itu seru cara manggil temennya gitu. Terus kayak jadi sebel kenapa Satin dan ini kan datang duluan. Berarti nanti nonton lagi. Nonton lagi. Nah, itu tadi bincang-bincang di awal doang. Kita belum interview. Iya benar-benar. Oke. Jadi kan Iken kan baru pertama kali datang ke CGV. CGV itu pertanyaan pertamanya tidak pernah template. Kayak media-media yang sebentar lagi kalian akan samperin. Baik. Sebenarnya aku aja nggak tahu sih mau ditanya apa hari ini. Iya betul. Tapi seenggaknya di CGV pertanyaan pertamanya tidak template. Oke, siap. Oke. Cakep. Template tuh apa? Gimana kesan-kesannya main film ini? Oke. Capek kan, bosen kan, Satin pasti. Enggak, kita nggak akan nanya itu. Pertanyaan pertamanya adalah, kalau kamu bisa, enggak sih, kalau kamu ditakdirkan jadi seorang tukang jagal daging di pasar, pasar mana sih yang akan kamu, aku mau jualan di situ? Aku sih Pasar Segar Cinere ya. Wow, dekat Spesifik. Iya, spesifik. Kayaknya dekat rumah tuh. Kayaknya dekat rumah atau pernah. Soalnya kan biasanya kalau orang jualan daging kan bangunnya pagi banget. Kalau jauh banget kan mager nggak sih? Mager pasti. Secara kita Gen Z gitu, terus kayak mager bangun pagi. Commuting. Jadi mending. Mager banget. Jadi mending yang dekat-dekat rumah aja. Betul. Ngani kan gimana Ngani kan? Aku bukan penjagal, aku kan yang dijagal. Oh iya sih. Tapi kalau aku berlaku ke aku juga ya. Kosambi deh. Jauh banget. Alasannya biar bisa jalan-jalan sama pasar estetik. Jauh banget Kak, emang iya ya? Kosambi yang di Bandung. Itu lebih jauh. Bagus, estetik. Jadi ada satu tempat, wah ini gimana sih kurang update. Kirain Kosambi yang Jakarta aja jauh nih Kosambi. Iya benar, Kosambi yang di Jakbar kan? Iya, ternyata ini ada Kosambi Bandung. Jadi di belakangnya agak naik ke atas tuh kayak banyak tempat makan, terus jualan baju-baju tuh. Lucu-lucu ya. Di sini ya editannya Pasar Kosambi Bandung estetik di sini. Tutupin. Dan Pasar Segar Cinere. Dan Pasar Segar Cinere. Requestan dari Satin harus ada. Jadi itu ya, kalian milih pasar di situ ya untuk menjadi penjagal daging. Oke. Baru nomor 2. Nomor 2. Template. Satin, selamat ya, ini debut horor kamu pertama kan? Kembang Api, editan Kembang Api. Terima kasih. Lagi di mana, lagi ngapain waktu kamu dikabarin dapat project ini? Lagi di rumah. Kayaknya lagi di rumah deh sama ibu. Ibu kan manajer aku kan. Dia bilang mau nggak, tapi action doang gitu. Karena ini kan horror action. Action loh gitu. Mau? Aku bilang gitu. Mau? Aku mau belajar gitu. Kenapa tidak gitu. Tapi emang belum ada bayangan waktu itu syuting horror kayak apa, kayak gimana. Jadi agak ya udahlah, learning by doing gitu. Learning by doing-nya di rumah kan, nanya sama ayah kan. Action kan? Iya enggak sih? Iya. Iya gitu. Iya.
Ngobrolin apa sama ya? Terus lagi sutradaranya Pak Tommy, Ayah udah pernah kerja sama dia juga. Jadi nanya aja sih, gimana Bapak Tommy, gini-gini. Gitu. Agak gampang ya film kemarin Satin kesini juga nanya sama ayahnya. Karena udah pernah kerja sama sutradaranya gitu. Jangan Agak sebel dimodal. nih. Jangan sih. Abis ini kita main film ya. Abis aja main film aja. Amin. Udah main film? Belum. Oh udah. Udah aku akhir tahun tayang. Wow. Gantian kita yang nanya. Apa Udah filmnya? boleh promo belum? Belum. Oh, belum. Rahasia. Mari kembali ke sini. Oke. Satin kan ngobrol juga sama ayah di rumah soal action. Terus pas tadi kamu juga udah mention kan, tapi belum tahu nih kayak gimana. Terus pas Zeng datang, kayak gimana emang syuting action horror? Lebih ke persiapannya lebih berasa sebenarnya. Syutingnya juga cuman persiapannya lebih berasa challenging karena kan benar-benar nggak tahu apa-apa kan, kayak belum ada basic martial art apapun itu. Jadi belajar dari awal banget, dari kaku banget. Terus di situ aku sadar bahwa sesimpel aku nggak bisa nendang pakai kaki kanan, bisa pakai kaki kiri. Lebih mudah pakai kaki kiri. Terus kayak, oh aku ternyata lebih lentur kalau misalkan kayak gitu. Itu pokoknya baru eksplor di situ gitu. Jadi seru banget, tapi lumayan berasa apa ya, tiap hari tuh kalau misalkan bangun kayak oke, gue latihan koreo tuh kayak bisa kayak gitu. Ada itunya. Ada. Self doubt tapi for a better self. Benar. Saya yang baru menonton 25 menit film ini, Satin sangat meyakinkan sebagai orang yang banyak diemnya tapi lebih banyak geraknya. Semangat. Gitu. Kalau di asli banyak gerak, banyak omong juga sih. Iya. Nah, itu challenge. Dan mager nggak sih? Enggak. Aku mageran. Enggak. Aku pecicilan banget. Tanya orang-orang. Oke, kita tanya bagaimana? Pen? Iya. Beneran mager? Enggak. Kakak Niken. Ya kakak. Cantik-cantik jadi witch. Tapi sebenarnya di sini ini parah banget nih, emang yang nulis nih produser ini cantik-cantik kok iblis. Tapi emang iblis. Orang penyihir, Yun. Tapi kita tanya. Oke. Penyiar apa iblis? Penyiar apa iblis? Kenapa kamu terima karakter ini? Lagi di mana, lagi ngapain? Waduh, lagi di mana lagi ngapain? Jadi aku terima karakter ini, tahu kalau akhirnya kita lock. Aku lagi syuting. Aku lagi syuting film horor juga. Di mana aku jadi korban di situ. Tidak aku sebut judulnya ya. Pokoknya aku jadi korban di situ. Terus begitu aku dapet ini dan jadi villain, aku kayak yes, gue bales lo semua orang iksan. Tidak terzolimi lagi. Tidak terzolimi lagi. Sumpah, karena ingin balas dendam setelah seringkali korban. Tuh. Oh ya. Cocok kan? Nggak sering, tapi bukan sering kali, itu Cenayang. sekali loh. Ya, Karena horornya baru sekali. Tapi mungkin kan sering menjadi perempuan-perempuan terzolimi. Ya mungkin, Iya iya kan? betul. Iya Iya kan? betul, tapi tidak di horor, di macam-macam. Iya, di macam-macam. Iya, Gue benar. terzolimi, makanya apa? Gue jadi penjahat, oke sikat gitu. Malah aku happy banget, jadi bisa mengeksplor hal-hal yang belum pernah aku sentuh. Jadi Happy bisa membalas. Selama ini jadi korban, sekarang jadi orang Selama yang... ini dia ditindas. Betul, sekarang aku menindas, sorry banget. Terus ini ada dari mana bisa memunculkan karakter sekuat Pak Penjara ya? Maksudnya aku juga tadi lihat kamu manggil temennya aja udah semeyakinkan itu gitu, dan wow, ini karakter developmentnya gimana ya? Gitu. Tunggu deh. Jadi memang bisa dibilang karakter developmentnya, jujur pas aku pertama kali baca skripnya, aku tegang banget karena emang ini karakter yang belum pernah aku mainkan dan udah belum pernah dimainkan, dan ini jauh sekali dengan karakter asli aku. Ya dong, jadi bener-bener aku banyak banget diskusi sama Mas Tommy karena lagi-lagi ini kan penulisnya juga Mas Tommy, direkturnya Mas Tommy. Jadi kayak oke Mas Tommy lo mau kayak gimana sih sini deh. Jadi daripada aku berlarut-larut dengan imajinasiku nanti salah, aku langsung banyak tektokan sama beliau. Tapi memang cukup ini ya. Kalau dipikir tuh kayak aku sampai bener-bener pada saat persiapan aku nggak berani megang handphone karena demi bisa lafal bahasa Jawa dengan baik dan benar dengan jangka waktu yang cukup singkat gitu, karena beberapa sebelumnya mantra-mantranya ada yang udah oke tapi direvisi, jadi kita banyak rubah-rubah juga. Terus juga mungkin itu kali ya, ada aku nggak ketemu banyak orang karena lagi-lagi kan ini perempuan Jawa kuno sebenarnya kan, jadi aku berusaha meminimalisir
aku dengan dunia luar, aku nggak ketemu orang juga, nggak terlalu update dan kehidupan, itu sih yang sangat berasa di aku. Mudah-mudahan berasa di tanggal berapa ini tayangnya? 30 April. 30 April. Tapi aku mau appreciate tim produksi, bagus sekali Rumah Sakit Jiwa. Boleh nggak ngomong Rumah Sakit Jiwa? Boleh. Kan, Rumah Sakit Jiwanya bagus, bajunya Kaniken di sini bagus. Ningrum ya baju. Itu bikinnya pasien. dari nol loh. Iya. Rumah sakitnya. Itu kosong aslinya, nggak ada apa. Jadi benar-benar bangun set. Hormat sekali tim produksinya, hormat, terima kasih. Dari nol. Dari nol tuh kosong, benar-benar kosong. Gedung nggak kepake kosong. Terus dibikin gini sendiri, pagarnya semuanya itu bikin. Nanti ya 30 April ya, teman seru CGV nonton ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Ada berapa pertanyaan sih, penasaran? Ada 3 lembar. Wow. Sumpah tuh 3 lembar. Emang lama di sini tuh kita kalau interview bisa sampai sore gitu. Wow. Satin waktu itu aja kepotong sholat Jumat sayangnya. Kalau nggak lanjut itu. Tapi nomor 4, kalian cewek-cewek tuh takut darah nggak sih? Aku Karena ini takut sih. horor action ada darah-darahnya kan. Satin takut. Aku takut jarum sih. Takut jarum suntik. Terus ngambil darah gitu aku takut. Tapi kalau misalkan lihat darah di film kayak, oh iya itu film. Tapi kalau darahku sendiri kayak aku kayak, gitu. Gak mau, Ada gitunya ya. Iya. Berarti kamu get used to dulu dong untuk setnya nanti ini akan ada darah-darah ya gitu. Nah awalnya tuh aku nggak bakal Intens itu. gitu. Oh. Tapi karena aku tahu, kan kita bisa lihat ya kalau di belakang layar ada kakak-kakak arti yang kayak ngeluarin darahnya. Iya. Atau enggak kayak gituin darahnya kan. Jadi kayak oh ya, jadi lucu aja sih. Jadi lebih ke lucu ya. Lebih ke lucu aja sih. Dan kamu udah tahu itu Iya, syuting aja kok iya. gitu. Oke. Kalau Kaniken sendiri pengalaman syutingnya di villain pertama kamu? Apa nih? Pengalaman ya syutingnya kayak takut darah nggak sih sebenarnya gitu. Terus proses syuting yang melibatkan kamu ada action juga dong pasti di sini ada, gitu. tapi tidak sebanyak Satin. Nggak sebanyak Satin. Pengalamannya, aku juga aslinya aku takut darah, terus juga aslinya tuh sangat jauh dari Pakunjara ya. Kalau Pakunjara kan kayaknya berdarah din, kayak nusuk-nusuk tuh enak banget gitu. Kalau kayak nyenggol dikit, maaf ya Satin. Aslinya tuh aku, ya kan, cuawaan juga. Jadi kayak bener-bener, ini pengalaman baru sih gimana cara aku menahan emosi dan ngejauhin karakter Niken dari karakter Pakunjara. Karena emang totally different. Dan kalau untuk ketakutan, sebenarnya lebih menantang itu justru di ketinggian karena aku takut ketinggian. Oh kalian ada Satin juga ada Di scene. trailer ada ya? Ada di trailer ada. Jadi aku Satin di trailer ada nggak ya? Aku nggak ada ketinggian deh kayaknya. Oh yang nggak ada ya? Oh nggak ada. Aku yang ada. Aku di pokoknya pas awal-awal di trailer ada itu aku lagi berdiri di atas kayak apa sih bukan atap ya? Pokoknya di rooftop. Di rooftop itu kita syutingnya kayak tengah malam, kita udah scene terakhir, dia tuh dengan udah badan letih lesu. Terus jam berapa akhirnya kita naik ke rooftop dan itu tingginya tuh kalau nggak salah 7 lantai. Ya Allah, gue lantai 2 aja ngeliat ke bawah pusing ya. Ini aku bener-bener kayak, ini aku bener di On the ujung. ledge Pojok. Iya on the ledge gitu beneran. Iya. Iya. Dia cuma udah kayak berdiri kayak ngeliatnya terus harus lihat ke bawah lagi kayak ya Allah ini nggak boleh pingsan lebih ke situ sih karena awal-awal masih oke, lama-lama udah kayak udah mulai gitu kan. Dan itu di ujungnya dia udah aku nggak ngerti gimana caranya malam itu aku bisa melewati scene itu dengan paling nggak aku nggak ngomong sama sekali, bener-bener cuman oke, waktunya take waktunya cut ya udah selesai gitu, nggak ada nggak ada drama-drama tuh. Aku nggak ngerti gimana aku melewati itu, sumpah karena beneran deh serem banget, itu paling susah menurut aku. Paling susah. Tapi menurut aku kamu bisa melewati karena kamu adalah aktor yang baik. Betul. Dan tanpa double ya. Tanpa. Keren sekali. Kembang api aja, editan kembang api di sini. Edit tuh harus di request dia tuh. Bisa edit Velocity nggak? Edit tuh harus akhirnya Kaniken melewati scene itu dengan baik gitu. Tengah malam. Cukup memorable ya berarti ya? Cukup memorable, terus kayak dari situ aku kayak oke, berarti besok-besok kalau scene ketinggian aku harus baca dengan detail di ujungnya seberapa. Iya benar. Setipis apa gitu bisa berdiri dan... Tapi justru malah akhirnya kadang ngelawatin itu berarti aku bisa tahu kemampuanku tuh seperti apa. Karena kalau nggak dicoba pasti kan kita nggak ngerti ya. Ternyata aku mampu walaupun deg-degan ya, mau pingsan. Kalau Satin, memorable, aku nanya ini deh, best day on set-nya deh. Gitu. Kalau Kaniken mau nambahin boleh ya? Best day on Lagi ngapain sih Satin?
adalah kayaknya Final Fight deh. Final Fight ya? Aduh banyak. Nah soalnya aku mau itu pasti fighting. Jadi I don't really have a scene yang dimana aku tidak fighting. Atau kayak hari syuting yang dimana aku tidak fighting. Jadi paling fighting sih. Karena scene-nya intens, tapi situasi yang di-create di satu tidak intens. Jadi abis fighting, terus kayak udah gitu. Itu kayak seru aja karena semua orang itu benar-benar super helpful dan super supportive. Jadi aku tuh anaknya cengeng. Jadi kadang kalau capek dikit, air mataku tuh otomatis keluar gitu loh. Kayak, enggak aku gak nangis waktu itu, aku gak nangis, air matanya keluar terus. Orang-orang kayak, udah ya mau istirahat aja gini. Enggak, ambis. Enggak apa-apa kok, gak apa-apa gas terus. Kayaknya environment-nya orang-orang supportive aja sih, jadi seru banget. Pokoknya berarti yang paling kamu ingat dari project ini waktu syuting adalah fighting scene ya? Iya, betul. Nah ini kan apakah Yang selain hype-nya termasuk, oke. Selain si itu 7 bukan lantai exciting ya? Itu more like deg-degan ya? Iya, itu deg-degan, tapi mukanya harus lempek ya Allah. Tapi apa yang paling memorable ya? Sebenarnya semua memorable. Kalau dari aku seneng banget ketemu lawan main kayak Satin, karena walaupun kita bermusuhan dalam film, tapi aslinya kita bestie. Jadi Sangat Bestie. amat. jadi amat enak kalau nggak ada Satin, kayak hidup aku hampa di. Tapi kan selalu ada aku. Oh, iya, bener Kamu juga yang ya. nggak selalu ada buat aku. Oh ya betul. Maaf Kak, ya. aku tiap hari ada, kamu kadang nggak ada. Aku sedih loh, hampa hidupku. Tapi kan aku selalu menyupport kamu. Iya dari betul. jauh. Betul sekali. terus selain itu Apa ya, mungkin aku justru paling suka kalau untuk scene itu setiap scene Pakunjara pakai mantra. Nggak tahu kenapa. Jadi emang itu tadi karena aku mungkin suka sekali dengan skripnya. Habis itu aku yang awalnya deg-degan tapi begitu udah bisa nail hafal mantra Jawa itu malah jadi ketagihan. Bahkan bisa dibilang ngelepasin karakter Pakunjara tuh agak lama gitu, karena emang entah kenapa jangan-jangan mantra beneran deh, kayak terngiang-ngiang terus beneran, jadi kayak set kadang-kadang kenapa dia toto nongol walaupun sudah selesai syuting gitu. karena sukainya itu ya, Mungkin karena berasa you nailed it gitu. Mungkin ya, tapi emang kayak udah jatuh cinta dengan mantra walaupun mantranya serem ya. Itu serem sih. Artinya serem. Jujur serem ya. Tapi tadi kan kalian sempat mention you guys are actually besties kan. Nomor 7. Nomor 7. Bagaimana cara Satin memainkan senjatanya sebagai penjaga iblis? Kalian boleh nggak sih? Kalian ada berantem nggak sih? Ada. Ada kan? Ada. Nah itu berarti kan kalian berdua yang pakai senjata berarti Satin aja atau Pakunjara juga? Aku minjem kekuatan orang, nggak bingung nggak? Kebayang berarti Satin doang yang pakai senjata. Bagaimana caranya Satin memainkannya? Adakah cerita unik di balik latihan alat senjata itu? Itu beneran tajam beneran nggak sih? Itu ada 3, ada yang busa full, ada yang campuran, ada yang beneran real tajam berat. Cara sebenarnya aku explore along the way pas latihan koreo. Mungkin fun fact-nya sedikit adalah kuda-kudanya Ningrum itu aku agak improve. Karena kayak itu bentuk senjatanya itu tidak lazim. Kayak dia tuh buatan Patomi. Dia campuran arit dan imajinasinya Patomi lah. Jadi aku mikir gimana caranya biar si ujung utama, kan jadi ujungnya ada 2 gitu ya kalau lihat di trailer. Ujung utamanya itu menghadap ke musuhnya. Nah itu kita kayak cari sendiri gitu loh. Tapi kalau pas syuting suka tiba-tiba kayak yang barusan tuh kayak oke juga ya gitu. Tapi itu lupa. Tapi apa? Abis itu lupa. Jadi next shot ganti lagi kuda-kudanya. Ganti lagi. Nggak, tapi ada satu akhirnya yang ada di trailer juga. Itu salah satu yang kutemukan. Dibantu sama Kakak Stan juga. Kayak oke, ini berarti Ningrum kuda-kuda kayak gini. Gitu. Tapi teman seru CJV akan juga bisa menyaksikan kuda-kudanya Ningrum tuh agak improve ya. Iya. Akan kerasa ya improve ya buat teman-teman yang Bukan suka something new tiba-tiba bukan- kayak wow, iya. tapi sesuai kebutuhan Ningrum aja aku rasa. Jadi kita akan bisa saksikan itu di 30 April. Tuh. Tadi Satin sempat mention fun fact. Terus kamu udah mention fun fact-nya. Mau nambahin boleh, tapi aku ke Kaniken dulu. Fun fact film ini. Fun fact apa? Deng.
Colek-colekan internal nih. Kayaknya internal aja deh fun fact-nya deh. Ada loh, ada. Yang mana Ada nih? nggak sih? Fun fact. Kalau sebetulnya Pak Kunjara lebih dari satu orang. Oh iya. Menarik. iya. Menarik. Tapi ya itu tadi perosotan di Kemayoran itu ya. Jadi outbound. Itu bukan perosotan, jadi kan outbound. hujan deras banget. Nah itu gedung udah gak kepake. Jadi lantai bawahnya itu kayak awalnya tampias. Gue dateng deh pas Iya, habis baca. ada. Iya, maaf lupa. Tampias, tapi hujan deras banget, jadi banjir semata kaki. Terus habis itu mereka bingung doang ini gimana kita mau nyebrang ke setnya, jadi dibikin kayak rigging gitu, jadi kayak outbound orang-orang kayak yo gantian yo, terus ada tukang parkir gitu ya tahan dulu gantian, terus mereka lewat yang ini ayo gantian gitu. Terus gue jadi reporter fun fact juga kayak jadi banjir di daerah Kemayoran gitu. Iya. Jadi Kita reporter. membuat kesenangan di antara kejadian yang agak merepotkan ya. Agak merepotkan. Iya, kita cari titik terangnya aja. Itu dia, silver lining. Betul. Terima kasih sudah menjawab. Ini aku 9, habis itu kita 10. 9 ini aku sebenarnya ini personal, tapi harus mewakili banyak orang. Ini kan menurut kami jelas tuh. Menurut CGV. Menurut CGV. Ini horror action yang fresh. Oh ya, Terima kasih. Serius, saya menyampaikan ini dengan wajah yang serius. Karena tadi di WhatsApp oleh produser, harus serius mas, sampein ya, karena ini beneran. Oke. Horror action yang fresh. Film ini akan memberikan apa ya? Apa ekspektasi penonton yang akan dipuaskan di film ini? Kalau aku pribadi, aku pengen, akankah ekspektasiku terhadap Pak Kunjara ini ada artinya nggak sih? Dijawab nggak ya? Gitu. Silakan. Oke. Penonton mungkin akan mendapatkan entertaining udah pasti, tapi dikenalkan juga untuk penonton kalau ternyata horor Indonesia tuh bermacam-macam loh, tidak melulu santet nyantet, tidak melulu religi, karena aku paham banget emang masyarakat kita tuh cukup dekat dengan hal-hal seperti itu, tapi ternyata ada hal lain lagi yang bisa kita kulik dari bahasanya apa ya, kayak ini Pak Kunjara memang dia witch, apa namanya, witch, dan dia menggunakan bahasa Jawa kuno yang juga mungkin dekat dengan masyarakat kita, dan ditambah dengan bumbu action, jadi pastinya ini nggak sekedar kita ngeliat hanya ketakutan aja, tapi banyak banget yang bisa Sebenarnya yang paling penting adalah orang-orang terhibur. Pesan apa yang mau dibawa itu pilihan orangnya masing-masing. Tapi di sini juga banyak misteri-misteri dan cerita di balik cerita utamanya yang menarik juga gitu. Sama udah gitu ada seorang yang powerful, dua orang powerful in their own way, itu dua-duanya perempuan. Yang dimana kayak new icon of something aja gitu. Si Ningrum adalah icon, bisa dibilang dia penyelamat gitu, orang terpilih yang menjadi penyelamat, terus dia perempuan dan dia sangat menguasai apa yang dia kuasai gitu. Udah gitu ada satu lagi villainnya juga perempuan yang dia powerful in her own way juga. Jadi itu menarik sih. The whole concept is so interesting. kayak woman empowerment, karena kan jarang sekali perempuan lawan perempuan tuh jarang. benar. Tapi ini kayak superhero-nya, penyelamatnya Ningrum perempuan, penjahatnya yang sangat gigih juga perempuan, dan mereka berani mengambil kayak take the lead lah untuk urusannya mereka gitu. Itu sesuatu yang sangat jarang. Oh ya, dan by the way kayak diceritain juga kan, kayak kata Satin kan dari Ningrum dari suatu golongan, dan Pak Kunjara juga berasal dari suatu golongan. Ini sebenarnya agak mirip dengan cerita Rama Sinta. Gitu. Jadi maksudnya ada golongan baik dan golongan jahat. Jadi maksud aku ini benar-benar horor yang bisa dibilang sangat lengkap karena budayanya ada, actionnya ada, misterinya ada, dan pasti orang sangat akan terhibur. Amin. Amin. Kita akan tutup dengan pesan untuk karakter, tapi aku pengen puji dulu. Ini film horor pertama yang diinterview CGV yang kaosnya warna putih. Nah, Akhirnya. itu dia. Ada penerang dalam kegelapan. Oh, maksudnya itu. Gak tahu itu barusan ngomong ngasal banget. Siapa tuh yang Intrusive thoughts itu? Intrusive thoughts. Dia membiarkan intrusive thoughts-nya menang.
Terus kaget sendiri gitu kayak kok ngomong gitu sih. Tapi ya kudos tuh kaosnya putih akhirnya ada Terima film horor kasih. Indonesia yang kaosnya tidak warna hitam melulu. Oke, nomor 10. Pesan untuk karakter Kakak Niken buat Pakunjara dan Satin untuk Ningrum. Pesan. Pesan, silakan mau ngomong apa aja. Waktu dan tempat dipersilakan. Semuanya udah oke, tapi mungkin ambinya kurangin kali ya. Apa sih yang dikejar gitu ya? Nah, apa sih yang dikejar? Udah Apa sih? mau bangkitin siapa sih? Udahlah, Iya. ntar aja. Mending live your life to the fullest. Iya. Kan udah sakti. Udah tua juga. juga, nikmatin hidup. Mending jalan-jalan, ya kan? Nah, kan powerful. Iya. Bisa jalan-jalan kemana-mana. Makanya. Mana aja. Ke Bali, kuy. jadi lucu pesan untuk karakternya kayaknya serius. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Satin untuk Ningrum, Untuk silakan. Ningrum diperbaiki lah komunikasinya. Iya, betul. Ngobrol lah minimal, kasih tahu aja kalau butuh bantuan ngomong gitu loh, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Aku tahu kok bisa, tapi bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Kalau bersama-sama kita lebih baik. Oh iya, ini ingat kata guru penjaskes aku, kalau mau pergi jauh Jangan lupa pulang. sendiri. If you wanna go Far, far, go alone. go alone. If you wanna go apa sih, further, go together Iya. gitu. Naon Maksudnya eta gitu. teh nyaan, teu Bingung juga nyaho. aku. Together Iya, intinya. tapi If you wanna go fast, Oh iya, go go alone. Lo, if you wanna go far, go go together. together. Karena Ningrum ternyata ada yang lain juga ya, jangan-jangan. Wis, bagus. Ada terima keluarganya kasih. siapa ya? Terima kasih, clickbait bagus sekali. Akankah Pak Tommy langsung Nulis. langsung nulis apakah ini ada spin-off-nya atau sequel-nya? Wah, 30 April. Terima kasih terima kasih. perempuan-perempuan hebat. Terima kasih segenap kru yang bertugas. Terima kasih kakak-kakak yang nemenin. Subscribe CGV menuju 1 juta subscriber. Wah, berapa lagi? Kemarin kan katanya 200.000. ya. Sekarang masih 200.000. Masih belum berubah. Makanya rotu aja dulu 1 juta penonton. 1 juta subscriber, yang 1 juta penonton minimal adalah Penjaga iblis. Terima Terima kasih. kasih. Amin ya Allah. Maju terus film yang woman empowerment Indonesia. Kita joget-joget insert gitu. Wah, udah selesai. Gue baru Running baca text. Batavia Dancer. Enggak. Susah, lahir lagi, susah. sorry banget. Susah juga Batavia Dancer lagi. Set, ini running text. Terima kasih screenplay. Set. Halo teman seru CGV. Jangan lupa buat nonton film Penjagal Iblis Dosa Turunan. Tanggal 30 April di bioskop.